Di Bali ada yang namanya Kahyangan Jagat. Kahyangan berarti tempat para dewa dan Jagat berarti dunia. Kahyangan Jagat juga disebut sebagai Kahyangan Agung karena terdiri dari 9 pura-pura besar yang ada di Bali. Kesembilan pura besar tersebut diantaranya adalah Pura Lempu yang Luhur, Pura Gua Lawah, Pura Andekase, Pura Uluwatu, Pura Batu Karu, Pura Puncak Mangu, Pura Batur, Pura Besakih, dan Pura Pusring Jagat. Juga ada jenis kahyangan lain seperti Dang Kahyangan dan Kahyangan Tiga yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Desa atau Balai Agung, dan Pura Dalam. Kahyangan Jagat itu sendiri masih diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah Sat Kahyangan, kemudian Catur Lokapala, dan Ruwo Bineda. Sat Kahyangan menurut teks Dewa Purana Bangsul merupakan representasi dari Sat Darsana, Sat Kertiloka, dan Sat Winayaka. Sat Darsana berarti 6 cara pandang dalam melihat kebenaran atau melihat dharma. Di antaranya adalah Samkhya, Yoga, Mimamsa, Nyaya, Vaisesika, dan Vedanta. Kemudian berkaitan dengan Sat Kertih. Sat Kertih itu berarti 6 jenis ritual atau 6 jenis perilaku, 6 jenis tindakan dalam menjaga keharmonisan alam lingkungan. Di antaranya adalah Atma Kertih, Jagat Kertih, Manusia Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, dan Ranu Kertih. Secara sederhana dapat diartikan Sat Kertih berarti tindakan dalam menjaga jiwa, menjaga manusia itu sendiri, menjaga dunia secara umum, kemudian menjaga hutan, menjaga lautan, dan menjaga danau. Di mana keenam aspek tersebut merupakan aspek penunjang kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup. Yang terakhir, Sat Kahyangan merupakan representasi dari Sat Winayaka. Sat Winayaka berarti 6 penghapus rintangan, di mana Winayaka merupakan gelar bagi Dewa Ganesha sebagai dewa penghapus rintangan itu sendiri. Dewa Ganesha juga merupakan dewa kecerdasan. Apabila dikaitkan secara filosofis, setiap tindakan kita, baik itu upacara, pemujaan, atau aktivitas lainnya, harus dimulai dari kecerdasan. Kecerdasan di sini dapat diartikan 3 hal, IQ, EQ, dan SQ, atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Apabila kita memulai segala hal dengan 3 landasan kecerdasan ini, maka dapat diharapkan setiap tindakan kita akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kategori berikutnya ialah Kahyangan Jagat sebagai Catur Lokapala. Catur Lokapala berarti dewata yang menguasai keempat penjuru dunia. Dalam teks Pusana Bali mengaitkan 4 buah puncak yang ada di keempat penjuru Bali sebagai persemayaman para dewa-dewa yang menjaga dunia ini, khususnya Bali. Kemudian Kahyangan Jagat sebagai Ruwo Bineda, yaitu Pura Besakih dan Pura Batur. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hal yang membingungkan dalam topik ini, di mana dalam teks Padmabuana dikatakan Kahyangan Jagat yang ada di Bali dikaitkan dengan konsep Dasa Aksara dan konsep Dewata Nawasanga. Dewata Nawasanga merupakan konsep dewa yang menguasai masing-masing penjuru arah, sedangkan Dasa Aksara merupakan representasi dari dewata-dewata tersebut dalam bentuk suku kata, yaitu Sang, Bang, Tang, Ang, Ing, Nang, Mang, Sing, Wang, dan di tengah Yang. Apabila dalam teks Padmabuana mengaitkan Kahyangan Jagat ini dengan konsep Dewata Nawasanga dan Dasa Aksara, maka sudah seharusnya pura-pura ini terletak pada arah-arah yang ditentukan sesuai dengan dewanya masing-masing. Seperti misalnya dikatakan Pura Lempuyang berada di wilayah timur sebagai tempat stana Dewa Iswara. Pura Andekase berada di sebelah selatan sebagai stana Dewa Brahma. Begitu juga Pura Luhur Batu Karu berada di barat sebagai stana Mahadewa, dan Pura Batur berada di utara sebagai stana Dewa Wisnu. Tapi apabila kita membuka peta Pulau Bali misalkan atau Google Map, kemudian kita cocokkan letak-letak ke-9 pura ini,
maka akan banyak sekali ditemukan ketidaktepatan posisi secara geografis dan konsep yang dihubungkan terhadap pura ini. Sebagai contoh, Pura Andakasa. Pura Andakasa dinyatakan sebagai tempat bersemayam atau stana dari Dewa Brahma. Dalam konsep Dewata Nawasanga dan Dasa Aksara, Dewa Brahma merupakan dewa penguasa arah selatan. Oleh karena itu, Pura Andakasa dinyatakan sebagai pura yang berada di sebelah selatan Pulau Bali. Namun jika kita lihat secara geografis di peta Pulau Bali, Pura Andakasa justru lebih tepat berada di daerah Tenggara. Lebih selatan dari Andakasa justru Pura Golawah, dan yang paling selatan, yang paling tepat berada di selatan, di Bali Selatan justru Pura Uluwatu. Begitu juga halnya dengan Pura Batur. Dalam kayangan jagat, Pura Batur dinyatakan sebagai stana atau tempat bersemayamnya Dewa Wisnu di arah utara. Namun dalam konsep Catur Lokapala, justru tempat bersemayamnya Dewa Wisnu di Pura Puncak Mangu dan bukan di Batur. Apabila dilihat topografinya, letak Pura Batur ini justru berada lebih di arah timur laut. Dan yang paling tepat mengenai arah utara adalah Pura Puncak Mangu. Nah, perbedaan-perbedaan inilah mungkin bagi sebagian orang menjadi sebab kebingungan atau nampak sebagai ketidakkonsistenan dari kayangan jagat yang ada di Bali. Namun, sebagaimana yang ditulis dalam buku Pura Besakih sebagai sebuah disertasi pada waktu itu, memang dinyatakan bahwa konsep kayangan jagat ini munculnya belakangan justru setelah pura-pura ini berdiri. Yang berarti ke-9 pura ini memang sudah berdiri sebelumnya hingga pada akhirnya dilabeli dan dikaitkan sebagai kayangan jagat di Bali. Lalu, apakah semua perbedaan dan ketidakkonsistenan ini benar-benar tidak konsisten pada dasarnya? Mari kita bahas.